Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis karbohidrat. Jadi karbohidrat tuh banyak sekali dianggap sebagai biang keladi atau kambing hitam atau penyebab dari kegemukan yang terjadi terhadap diri seseorang. Jadi orang cenderung menghindari karbohidrat ya dalam asupan makanan mereka dan memilih porsi atau katakanlah jumlah makanan yang lain ya dari bahan baku lain selain karbohidrat, gula dan sebagainya yang notabene sangat diperlukan oleh tubuh kita juga sebagai salah satu sumber energi. Jadi banyak orang yang lebih memilih untuk memasukkan protein atau bahkan lemak dalam makanan yang mereka makan. Nah ini kalau misalnya terjadi terus-menerus ya bertahun-tahun kondisinya seperti itu, maka akan berakibat negatif terhadap diri kita. Jadi kita memang butuh untuk mengkonsumsi karbohidrat. Cuman ada dua jenis karbohidrat yang perlu kalian pahami dan ada antara satu sama lain punya kelebihan begitu, sehingga nanti ada satu jenis karbohidrat yang sangat saya sarankan. Yang pertama ya, jadi karbohidrat itu ada dua ya, yang simple dan yang kompleks serta tinggi serat. Nah seperti itu, jadi yang simple dan yang kompleks atau mengandung serat. Jadi yang ini ya, yang simple ini memang ketika dikonsumsi ya cenderung lebih mudah untuk membuat tubuh kita gemuk. Sementara kalau yang ini ya tidak, atau ketika porsinya pas ya tidak berlebihan, semuanya ketika berlebihan akan menimbulkan kegemukan terus. Cuman ya kalau untuk yang ini ya, yang kompleks ini akan lebih bagus ketika dikonsumsi untuk program diet. Nah ciri-cirinya ya, yang simple, karbohidrat simple itu dia bisa membuat cepat kenyang. Sementara ini ya lambat. Jadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat yang sifatnya simple itu ya, karbohidrat sederhana, ada yang menyebutnya seperti itu. Ada karbohidrat simplex ya, istilahnya sama. Ada yang karbohidrat instan, ada yang menyebutnya karbohidrat ringkas ya. Masing-masing punya peranan sendiri-sendiri. Nah itu menyebabkan cepat kenyang seperti itu. Terus kemudian ada juga ketika mengkonsumsi karbohidrat simple itu kita cenderung mengantuk. Sementara ini terjaga ya. Di luar memang katakanlah kita kurang tidur atau jamnya sudah mengharuskan kita beristirahat, tentu saja itu beda kasus. Cuman kalau di luar jam-jam tersebut, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat tersebut kita merasa ngantuk pasca mengkonsumsi makanan tersebut, maka dia termasuk kategori karbohidrat, jenis karbohidrat yang simple. Terus kemudian selanjutnya adalah menaikkan kadar gula darah dengan cara yang instan. Kemudian ini menjaga kadar gula dalam darah senantiasa stabil ya, seperti itu. Ini ciri yang ketiga dari karbohidrat yang simple. Jadi misalnya kita habis mengkonsumsi karbohidrat tersebut, kita periksa kadar gula darah kita, akan terjadi lonjakan dengan jumlah yang cukup tinggi ya, dan ketika dikonsumsi terlalu sering, terlalu banyak, maka resiko diabetes akan lebih banyak terjadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat yang simple. Terus kemudian yang terakhir ya, selain cepat kenyang, lambat kenyang, juga ada sebaliknya, cepat lapar. Sementara ini ya lebih lama kenyang misalnya.
karena kandungan dia yang kompleks, syaratnya yang tinggi, ya, sehingga menimbulkan efek kenyang lebih lama seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi karbohidrat ini, misalnya katakanlah untuk sahur gitu ya, bisa kenyang gitu ya, tidak lemas, tidak lapar ketika menjalani puasa, berarti jenis karbohidrat yang kalian konsumsi itu adalah karbohidrat kompleks yang mengandung serat yang tinggi seperti itu. Nah, apa saja contoh-contoh dari karbohidrat simple? Tentu saja yang sering kita konsumsi nasi putih, ya, terus kemudian roti, ya, putih juga ya, roti dari tepung terigu dan sebagainya, serta tepung-tepungan, ya, mie dan sebagainya, produk olahan tepung, ya, itu banyak sekali merupakan roti, kue, cake, dan sebagainya, itu sumber karbohidrat yang sifatnya simple. Gula juga semacam seperti itu. Sementara kalau yang kompleks ini beras merah, ya, nasi hitam juga merah, ubi, terus kemudian brokoli, ya, sayur-sayuran, itu juga merupakan contoh dari karbohidrat kompleks atau yang mengandung serat yang tinggi. Nah, apakah kita harus mengkonsumsi karbohidrat kompleks saja, kemudian kita meninggalkan yang simple, yang sederhana, yang terlalu mudah diurai, terlalu mudah? Tidak harus seperti itu. Cuman ya, karena kita udah tahu nih jenis karbohidrat, berarti ada yang kompleks, ada yang simple. Nah, kita bisa memilih di antara keduanya. Dan sudah ada pemahaman di diri kalian bahwasannya karbohidrat ini tidak serta-merta sebagai suatu hal yang membuat tubuh kita gemuk seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu, maka ada dua jenis ini, tinggal kita sudah tahu perbedaannya ya antara simple, kompleks, fiber. Kita bisa nih memilah ya antara yang simple dan kompleks ini, mana yang lebih baik, kondisinya seperti apa, begitu ya. Disesuaikan saja. Jadi program diet itu, terutama yang sedang kita kembangkan ya di diet kalori itu, tidak terus kemudian menjadikan diri kita tertekan, tersiksa. Jadi kita boleh-boleh saja mengkonsumsi yang simple. Cuman ada resiko di mana kita ya kadar gula darahnya dan sebagainya, artinya kita akan lebih cerdas untuk mengkonsumsi yang sifatnya simple. Kita juga akan lebih cerdas untuk mengkonsumsi yang sifatnya kompleks dan fiber ini tinggi serat begitu. Jadi kita tidak akan mengkonsumsinya secara berlebihan, tetap begitu ya, dengan berbagai macam manfaat di dalamnya. Karena kita tahu juga dia lebih kenyang, lama kenyangnya ya, jadi tidak mudah lapar dan sebagainya, sehingga kita di kondisi-kondisi tertentu, misalnya saya ambil contoh tadi kayak pas lagi sahur, kita akan lebih prefer ke sini semacam seperti itu, dimana kita butuh tenaga instan gitu ya. Kita mau melakukan suatu aktivitas dalam durasi yang hampir mendekati, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan karbohidrat simple ini. Kita juga tahu misalnya ya, dia melonjakkan kadar gula dalam darah, artinya kita tidak bisa mengkonsumsinya secara berlebihan. Kita bisa mengkombinasikan dengan makanan atau karbohidrat, sumber karbohidrat yang lebih kompleks yang bisa menjaga kestabilan kadar gula dalam darah. Jadi kita benar-benar cerdas, kita benar-benar menjadi seseorang yang merdeka, yang bebas menentukan makanan apa saja. Boleh-boleh saja dua-duanya dimakan, dan kita tahu apa sebenarnya yang kita makan. Jadi tidak hanya sekedar makan, asal kenyang, asal enak, asal hilang rasa laparnya, asal ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita dan siap untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi tidak asal seperti itu gitu. Jadi ada sesuatu yang terkandung di dalamnya yang kita tahu, yang kita mengerti, kita paham, dan bisa menimbulkan efek bagi tubuh kita semacam seperti ini. Ada efek positifnya, ada kekurangannya dan sebagainya. Misalnya nasi putih ini tentu saja gampang dicari kapanpun kita mau order makanan, misalnya susah untuk masak sendiri dan sebagainya, dan mungkin harganya lebih terjangkau, tapi akan dikombinasikan dengan yang misalnya ubi, brokoli dan sebagainya yang notabene seratnya lebih tinggi, akan membuat tubuh kita lebih terjaga, nggak gampang ngantuk dan sebagainya.
Seperti itu. Jadi kita punya pemahaman yang berbeda soal karbohidrat. Itu tujuan saya, bukan memilih salah satu tapi mengkombinasikan gitu. Jadi kita tahu mana yang bisa membuat kita lebih terjaga, misalnya untuk melakukan suatu aktivitas ya, dengan memilih karbohidrat yang kompleks. Kita tahu mana yang lebih bisa cepat kenyangnya saja gitu, dengan resiko nanti cepat laparnya. Kita ada konsekuensinya, habis cepat lapar itu kita akan menggantinya dengan yang lebih kompleks supaya tidak menumpuk lagi jumlah kalorinya atau jumlah makanan yang masuk, sehingga membuat tubuh kita makin gemuk seperti itu. Itu ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kalian semua, kita semua lah gitu. Kita jadi lebih cerdas, lebih bijaksana soal pemilihan jenis karbohidrat ini. Jadi tidak terus kemudian menghentikan segala bentuk jenis karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita bisa memilah-milah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan keinginan, dan sesuai dengan kesehatan kita. Seperti itu. Oke, saya rasa itu. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.